A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, para kaum muslimin dan muslimat jamaah salat zuhur Masjid Al-Diya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka segala nikmat yang baik senantiasa dianugerahkan Allah dalam hidup kita. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur maka akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, satu kesyukuran bagi kita pada hari ini kita masuk di hari yang ke-17 daripada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan inayah untuk menyelesaikan Ramadan dengan sebaik-baiknya insyaallah. Kemudian selawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada siang hari ini kita mengkaji satu hadis yang berbicara tentang syafaat atau diantara yang bisa memberikan syafaat nanti di akhirat kelak. Karena salah satu yang sangat kita butuhkan yaitu adalah bagaimana nanti di akhirat kelak kita mendapatkan pertolongan. Karena di hari itu yauma la yanfa'u malun wala banun, tidak lagi bermanfaat harta, keluarga dan anak, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Tapi ada yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa pada hari itu ada hal-hal yang bisa memberikan kita syafaat, penolong bagi kita nanti di akhirat kelak. Nah, termasuk diantaranya ya dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran itu bisa memberikan syafaat kepada hamba di akhirat kelak. Jadi puasa kita di dunia ini dan bacaan Al-Quran kita insyaAllah nanti menjadi penolong di akhirat kelak. Kita bersusah-susah nih menahan lapar dan dahaga, terutama dalam kondisi panas. Kalau hari ini alhamdulillah cuaca cukup bersahabat. Tapi kalau kawan-kawan di PLN insyaallah tidak terlalu merasakan karena di dalam AC terus ya. Jadi nikmatlah puasanya. Tapi ada orang-orang yang betul-betul puasa ini dia di bawah terik matahari. Wah, itu perjuangannya luar biasa. Tapi yang namanya puasa ini walaupun kita tidak berpanasan, ya namanya tidak makan dan minum seharian kan lapar juga ya. Tetap haus juga. Artinya kita ada yang kita tahan. Ada hasrat manusia makan dan minum ini ditahan.
Nah, di dunia ditahan, tapi nanti dibalas oleh Allah di akhirat kelak. Pada hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur, lalu kemudian digiring ke padang mahsyar, disebutkan bahwa di padang mahsyar ini matahari dekat dengan manusia. Bahkan disebutkan bisa jadi 1 jengkal dekatnya dengan kepala. Itu bisa kita bayangkan gimana matahari ini dekat 1 jengkal dengan kepala kita. Maka disebutkan oleh Nabi SAW, manusia pada hari itu semuanya mengucurkan keringat. Ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang sampai lututnya, bahkan ada yang ditenggelamkan dengan keringatnya, ada yang berenang dengan keringat, ada yang sampai tenggelam. Begitulah kondisinya. Bagaimana hausnya manusia pada hari itu. Nah, tapi ternyata dengan ibadah puasa ini yang kita lakukan di dunia, menahan lapar dan dahaga, nanti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu diberikan minuman dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meminum darinya, la yazma'u ba'daha abada. Kalau minum dari air itu, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan haus lagi setelahnya. Jadi bisa kita bayangkan dalam keadaan haus yang luar biasa, dalam manusia mengantri perhitungan Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan minuman yang mana minuman ini membuat kita tidak lagi merasa haus setelahnya. Jadi ternyata perjuangan kita di dunia ini tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Susah payah kita di dunia ini dalam menahan lapar dan dahaga ternyata tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. As-siyam wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu as-siyamu ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahari fashaffi'ni fihi. Jadi puasa itu nanti datang di hari kiamat dan berkata, ay ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Allah, ya Allah, mana'tuhu at-ta'am, hambamu ini, kata puasa ini. Jadi puasa yang di dunia ini tidak nampak. Ada yang bisa nampak puasa? Tidak ada. Karena puasa itu gaib, dia khafi. Kita tidak bisa tahu bagaimana hakikat puasa itu. Ya, yang kita bisa tahu bahwa puasa itu menahan lapar dan dahaga, serta menahan hal-hal lain yang bisa membatalkan. Tapi puasa ini tidak nampak deh bagaimana modelnya. Kalau kita ditanya bagaimana model puasa itu, kita tidak bisa tahu. Kenapa? Karena puasanya gaib. Tapi ternyata di akhirat kelak dia datang dan bisa berbicara. Apa yang dia ucapkan? Ya Allah, wahai Tuhanku. Ini puasa nih berbicara. Ya Allah, hambamu ini di dunia, karena aku, kata puasa, karena aku dia menjadi tidak makan dan tidak minum. Mana'tuhu at-ta'am wasyarab. Aku menghalangi dia makan dan minum dahulu di dunia. Dan aku menghalangi dia dari sesuatu yang boleh, yaitu berhubungan suami istri. Tapi dia tidak melakukannya. Aku menghalangi dia, ya Allah, minasyahawati. Aku menghalangi dia dari makan dan minum dan dari syahwat-syahwatnya. Maka pada hari ini, ya Allah, jadikan aku sebagai syafaat untuknya. Maka puasa kita di dunia ini, insya Allah perjuangan kita ditampakkan oleh Allah nanti di akhirat kelak. Dia menjadi syafaat. Maka walaupun kita bersusah payah di dunia ini, tapi insya Allah nanti kita rasakan. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Sesuatu yang kau berikan, yang kau persembahkan untuk Allah, nanti yang kau dapatkan nanti di akhirat. Walaupun di dunia ini juga kita sudah dapat. Karena puasa di dunia ini tetap ada baiknya. Karena ketaatan ini, kata para ulama, ketaatan kita di dunia itu dibalas oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jadi dua-duanya. Di dunia bonusnya dapat, di akhirat bonusnya dapat juga. Apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini ya bonusnya banyak. Ada THR-nya,
Kita menunggu-nunggu THR. Mudah-mudahan yang di PLN sudah turun ya. Atau lagi menunggu nih. Mudah-mudahan insya Allah secepatnya. Atau sudah turun semua insya Allah. Kalau sudah turun tinggal dizakati kan gitu. Tinggal dinikmati. Bulan Ramadan ini banyak bonus-bonusnya. Ketaatan kita di dunia ini banyak diberikan bonus oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kebaikannya. Ada yang disegerakan di dunia dan ada pula yang ditangguhkan nanti di akhirat. Dunianya dapat, akhiratnya dapat. Inilah keberuntungan orang-orang beriman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia dapat hasanahnya, di akhirat pun dapat hasanahnya juga. Jadi dua-duanya dapat. Maka kata para ulama, orang yang menjalankan ketaatan akan memberikan pengaruh dalam hidupnya di dunia, dan di akhirat pun dia dapat pahalanya. Dan kita bisa merasakan tuh, kalau kita taat kepada Allah, kita merasakan kebaikan-kebaikan yang kita dapat, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu biasanya demikian juga. Ada azab yang disegerakan di dunia, ada pula azab yang ditangguhkan. Tapi ketaatan ini insya Allah dunianya dapat, akhiratnya juga dapat. Ini puasa. Kemudian yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulul Qur'an mana'tuhu an-nauma bil-laili fashaffi'ni fihi qala fayushaffa'ani. Selain daripada puasa, yang kedua adalah Al-Quran. Maka Al-Quran pun datang juga dia mengadu kepada Allah, ya Allah, mana'tuhu an-nauma bil-lail, karena hambamu ini membaca aku ya Allah, kata Al-Quran. Mana'tuhu an-nauma bil-lail, sampai dia bergadang, sampai dia tidak tidur di malam hari karena membaca aku ya Allah. Fashaffi'ni fihi, maka jadikan aku syafaat untuknya, kata Al-Quran. Jadi di akhirat nih, yang tidak bisa berbicara di dunia ini nanti di akhirat bicara dia. Dan yang bisa bicara di dunia ini nanti di akhirat tidak bisa bicara. Mulut kita di dunia banyak cakap ya, banyak bicara kemana-mana, tapi di akhirat nanti dikunci. Yang berbicara itu adalah tangan, lidah, kaki, dan anggota badan yang lain. Maka demikian juga Al-Quran yang kita baca ini, apa kata Al-Quran? Dia menghalangi saya untuk tidur, menghalangi hambamu ini untuk tidur. Kenapa? Karena diantaranya biasanya Al-Quran ini, orang-orang soleh biasanya mereka sampai bergadang membaca Al-Quran. Nah, itu diantara penjelasan hadis ini. Jadi diantara da'bus solihin, diantara kebiasaan orang soleh itu adalah sholat sepertiga malam. Dan sholatnya itu membaca Al-Quran tentunya kan gitu. Atau ada yang sholat membaca mantra-mantra yang lain. Kan sholat membaca Al-Quran. Maka tentu ketika dia bangun di sepertiga malam sholat, Al-Quran yang dia baca, sehingga matanya terhalang untuk tidur karena dia membaca Al-Quran. Makanya Al-Quran mengatakan, ya Allah, mana'tuhu an-naum, saya menghalangi dia tidur. Apalagi bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan kan kita memang tarawih. Jadi tidur kita bisa menjadi telat, terhambat. Dan memang ada orang-orang soleh ini, itu sepanjang malam itu bisa jadi tarawih. Misalnya kita ada YouTube, kita lihat di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, sampai satu malam itu 30 juz. Satu malam. Kalau kita juz 30 saja sudah lain rasanya. Dia mulai protes. Ini kok panjang kali. Ini ada orang-orang yang tarawih sampai 30 juz satu malam. Ada lagi satu malam itu tarawih saja. Ini kalau udah mau masuk 10 terakhir nih, maka mestinya perjuangan kita semakin kuat lagi. Jangan semangatnya 45, semangatnya 4 hari 5 hari, habis itu kendor. Semakin berakhir Ramadan ini, maka juga harus semakin kita maksimalkan. Dulu kami punya guru di Mesir, itu kalau hari ke-1 sampai hari ke-20 malam ini, itu tarawihnya tiap malam 3 juz tiap malam.
Itu dari sholat isya nanti selesainya jam 1 malam lah. Itu 3 juz. Tapi memang bacaannya tidak terlalu cepat. Nah, makanya kalau yang di Jawa ini kan 30 juz 1 malam, karena cepat, agak cepat. Kalau guru kami ini kalau dia sudah 10 terakhir, itu memang 1 malam terawih aja isinya lagi. Dari sholat isya nanti selesai setengah jam sebelum sahur, sebelum masuk waktu subuh untuk sahur, itu dapat 5 juz. Jadi terawih sepanjang malam itu dapatnya 5 juz. Jadi ini kebiasaan orang yang soleh. Mereka menghidupkan malamnya untuk sholat dan membaca Al-Quran. Ini ada waktu-waktu yang mereka istimewakan. Maka itu guru kami ya, guru di Al-Azhar dulu di Mesir. Kalau kami ikut-ikut aja, ikut di belakang. Kalau capek minum-minum teh dulu, karena disediakan minuman, disediakan makanan. Jadi gurunya terawih, muridnya minum teh. Karena kita tidak sekuat guru. Guru ini udah umurnya 60 tapi dia kuat berdiri. Ini luar biasa nih orang soleh ini kalau sudah dia. Makanya kita membaca hadis Nabi sampai bengkak kakinya sholat sepanjang malam. Itu mungkin kok sampai bisa seperti itu. Ternyata akhir zaman ini pun kita menemukan orang seperti itu, sholat sepanjang malam. Dan memang salah satu yang dianjurkan kita di sepertiga terakhir bulan Ramadan ini, yaitu adalah iktikaf. Ada iktikafnya. Kalau Nabi kan iktikaf 24 jam, tidak keluar masjid, 24 jam kali 10 hari. Kalau kita setidaknya adalah waktu 10 terakhir ini, ya mungkin 1 jam, 2 jam, jam 1, jam 2, jam 3, atau biasanya sudah ada program-program iktikaf dari jam 2 sampai jam 4. Dibimbing pula. Kenapa dibimbing? Karena bareng-bareng ini lebih enak. Kalau sendiri jangan-jangan tidur nanti. Baca Quran kalau sendiri itu ngantuk. Tapi kalau bareng-bareng kita sholatnya bareng-bareng, kemudian zikirnya, muhasabahnya bareng-bareng, insya Allah lebih ringan. Tapi kalau udah sendiri-sendiri ini udah mulai dia. Apalagi kalau udah baca Quran. Baca Quran ini karena memang membaca Quran ini memberikan ketenangan, memberikan kedamaian. Saking tenang dan damainya itu kadang-kadang hanyut kita. Tiba-tiba udah hilang saja. Baru terbangun, baru terasa kalau tadi lagi baca Quran. Ini. Maka Al-Quran yang kita baca ini, dia menjadi pelipur lara dalam kehidupan kita, menjadi pengobat. Ada nilai kebaikannya di dunia, ternyata di akhirat dia memberikan syafaat juga. Maka dalam keadaan kita sendiri, tidak ada penolong selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah kita butuhkan. Dan nanti kita merasa butuhnya itu adalah setelah berada di sana. Mungkin di dunia ini kita merasa belum butuh, tapi ketika sudah di sana itu barulah kita membutuhkannya. Maka oleh karena itu orang beriman ini dalam sebuah riwayat disebutkan an-nasu niyamun idza matu intabahu. Manusia itu pada hakikatnya mereka tidur. Kalau sudah meninggal baru dia bangun, baru dia sadar. Oh ternyata seperti ini kondisi alam kubur. Kalau masih hidup di dunia lalai dia. Tapi kalau sudah meninggal barulah dia sadar. Makanya disebutkan ada orang-orang yang menyesal ketika sudah meninggal. Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan engkau kembalikan aku di dunia sebentar saja. Itu ucapan orang-orang yang menyesal. Mudah-mudahan kita dengan persiapan kita menghadapi mati yang sebaik-baiknya, mempersiapkan amal-amal yang memberikan syafaat, puasa, bacaan-bacaan Al-Quran, insya Allah kita tidak menyesal ketika nanti sudah meninggal. Justru menyesal kenapa enggak meninggal dari dulu. Itu yang kita kehendaki. Sama dengan orang menikah. Semua orang menikah tuh hampir semua menyesal gitu. Kawan-kawan nih kalau sudah menikah, dia bilang saya menyesal menikah nih. Kenapa menyesal menikah? Menyesal enggak dari dulu gitu. Kenapa baru sekarang? Jadi yang masih jomblo-jomblo nih, yang belum menikah, cepat nanti menyesal. Menyesal kenapa? Menyesal kenapa enggak dari dulu? Itu kenapa? Karena nikmat menikah itu nikmat. Tapi kadang-kadang juga nikmatnya itu tidak lama, karena setelah itu menjadi nikmah. Tapi mudah-mudahan insya Allah diberikan ke rumah tangga yang bahagia insya Allah, baik yang menikah maupun yang belum menikah.
Ini kan hari ini kita dapat kabar tuan guru kita menikah. Kita doakan mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, karena kalau ada saudara kita dapat dapat nikmat, kita mendoakan, maka insyaallah kata malaikat walaka mithlu, bagimu dengan yang sama. Jadi kalau kita doakan orang yang baik-baik, maka apa kata malaikat? Walaka mithlu. Ini terutama yang belum menikah. Doakan. Biar apa kata malaikat? Walaka mithlu, nanti kamu dapat yang serupa. Kalau yang sudah menikah gimana? Walaka mithlu juga. Biar engkau dapat yang serupa juga. Ini ada yang mau-mau tapi kayaknya belum berani kan gitu. Mau lagi tapi belum dapat izin. Jadi di dalam kita mendoakan kebaikan orang ini, apa kata malaikat? Walaka mithlu. Jadi kita mendoakan yang baik, kata malaikat walaka mithlu. Jangan kita lihat ada juga yang nyinyir ya. Ada juga yang apa namanya, yang ya berbagai macam. Intinya kita berprasangka baik. Orang mendapatkan nikmat, mendapatkan kebaikan, kita doakan. Karena dengan kita mendoakan yang baik-baik, maka malaikat pun berkata engkau mendapatkan yang sama juga. Dan mudah-mudahan engkau mendapatkan yang sama. Ini jangan sampai kita, ada juga orang-orang nih SMS, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ada kawannya naik jabatan, dia yang naik tensi. Kawannya yang beli AC, dia yang kedinginan. Kawannya beli kipas angin, dia yang berputar. Jadi orang yang dapat nikmat, dia yang susah. Orang yang dapat susah, dia yang senang. Nauzubillah. Kalau dalam Islam ini kita dianjurkan orang dapat nikmat, maka kita mendoakan. Apa kata malaikat kalau kita mendoakan yang baik? Walaka mithlu. Maka di dalam Islam ini kita dianjurkan untuk senantiasa berprasangka baik. Nah, tadi bahwa setiap ketaatan yang kita lakukan di dunia ini insyaallah akan dibalas oleh Allah di akhirat kelak. Termasuk diantaranya adalah dengan kita memperbanyak bacaan Al-Quran, maka dia datang nanti di akhirat kelak menjadi syafaat bagi kita. Maka kita ingin ketika meninggal nanti justru kita menyesali kenapa enggak meninggal dari dulu. Kenapa? Betapa nikmatnya balasan ketika meninggal. Ternyata lebih baik di sana daripada di dunia. Maka insyaallah para pejuang-pejuang Nanggala itu, insyaallah mereka lebih bahagia di sana daripada di dunia ini. Walaupun kita mendoakan mereka mudah-mudahan syuhada semuanya insyaallah. Apa yang mereka dapatkan hari ini di dunia, di akhirat itu lebih baik daripada di dunia. Tapi kita mendoakan juga keluarganya tetap diberikan ketabahan dan kesabaran. Karena itu janji Allah. Janji Allah apa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Bahwa akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Tapi ini bagi orang-orang yang bersiap. Tadi bersiap dengan amal ibadah, dengan ketaatan dan kebaikan. Tapi bagi yang tidak bersiap, bagi mereka yang cuek, tidak mau tahu, itulah nanti di dunia dia tidur, ketika dia meninggal baru dia sadar. Justru orang yang seperti itu menyesal, dia ingin kembali. Kita yang inginkan bahwa kita menyesal, kenapa baru meninggal? Kenapa enggak dari dulu meninggalnya, kan gitu. Inilah orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita tidak menyesal nanti di akhirat kelak, tapi betul-betul menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah yang menjadi teman, memberikan syafaat nanti ketika tidak ada kawan, tidak ada penolong, yaitu adalah Al-Quran dan juga ala puasa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita dan kita mendapatkan sesuai apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqomah di dunia dan insyaallah bahagia di akhirat. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.